Bukan begitu? Betul, seperti itu. Karena kalau kita lihat kenyataannya kan mungkin ya koneksinya Indonesia itu yang orang kaya banget, tapi jumlahnya mungkin 1% gitu. Sedangkan 99% sangat miskin gitu. Jadi middle class-nya nggak ada. Kalau middle class-nya nggak ada, berarti tidak. Kebanyakan negara-negara makmur, kalau kita lihat negara-negara makmur, oke lah kita bilang negara makmur, random aja bilang yang sama kayak Indonesia, Kuba gitu misalnya. Itu kan middle class-nya banyak, yang kaya nggak terlalu kaya, yang miskin nggak terlalu tinggi, semuanya masih bisa makan. Bukan gara-gara mereka komunis ya, tapi kita mirip-mirip lah kultur. Ya, habis itu kalau di Indonesia middle class ini nggak ada, sehingga tidak ada timbangannya sangat domplang gitu ya. Sebetulnya begini, ini isu keadilan sosial itu sejak saya kecil hidup di Indonesia juga udah begitu. Iya. Jadi kalau buat kita pihak masyarakat Indonesia di luar Indonesia melihat dari jauh, karena kita bisa melihat dari luar kan, dari jauh, secara skopnya lebih luas, dan NGO-NGO lain, kita sebetulnya pesimis. Skeptik Dan very skeptical. Nah, ini Anda, sekarang saya ingin tanya Anda sebagai generasi muda. Iya. Anda ini mau aktif begini, apakah seberapa besar rasa optimisme Anda? Sebab kayaknya history always repeated dan fail. Indonesia itu selalu gagal. Dan apa yang membuat Anda ini sekarang kok agak optimis? Oke. Coba ceritakan, saya nggak ngerti. Menarik. Oke. Kita juga dibentuk oleh dunia yang skeptikal karena orang-orang tua saya juga sudah sangat skeptik. Ada lebih besar skeptik daripada hope sebenarnya, tapi there's always hope. Karena semuanya dikasih kesempatan, ada kesempatan. Kita sebenarnya seperti dibilang tadi, bukan mau judgmental, bukan mau memblame siapa-siapa, tapi kita kayak ada rasa kalau nggak kita yang bergerak sekarang siapa lagi gitu. Ada beberapa kunci, mungkin salah, mungkin apa semua, tapi ada beberapa filosofi yang kita pegang yang lebih simpel. Misalnya kayak Indonesia itu negara kaya yang bisa punya potensi untuk kedaulatan pangan karena Indonesia negara agraris, tapi sekarang petaninya sendiri gara-gara Indonesia kerja sama Monsanto gitu misalnya, semua GMO masuk ke Indonesia, semua hybrid, sehingga petaninya jadi junkie, semuanya jadi ketergantungan gitu. Oke, kita yang paling gampang, kalau Indonesia makanan saja impor, Indonesia tidak berhak menyandang sebagai negara agraris dong. Kalau kita buat sekarang gerakan pertanian untuk kedaulatan pangan yang kecil-kecil aja, at least petaninya nggak jual lahan untuk lain-lain untuk bikin sawah aja, mungkin karena dari 3 kebutuhan primer, yang paling primer mungkin pangan gitu. Nah, bukankah itu justru kalau melihat dari sisi itu saja, Indonesia negara agraris, makmur, ada dulu itu istilahnya apa, pepatahnya saya sudah lupa. Tukar kayu ditanam jadi tanaman. Iya, begitu. Nah, dulu Indonesia lebih independen soal pangan, terutama beras. Berasnya berkelimpahan. Malah sekarang jadi Indonesia net importer beras. Itu gimana Anda bisa positif? Cara berpikir atau dengan kegiatan Anda? Berapa besar hope Anda? Oke. Hope itu kalau kita pikir ya, kalau kita kan ada satu pepatah dari Mother Teresa ini menarik. Sebenarnya di dunia ini kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Yang kita bisa lakukan adalah hal-hal kecil tapi dengan cinta dan passion yang besar. Nah, kalau untuk dari segi balik lagi ke Navicula melakukan itu. Navicula melakukan hal-hal kecil tapi dengan passion dan cinta yang besar. Kalau kita lihat sejarahnya, mungkin orang-orang kayak Gandhi, seberapa besar sih pengikutnya dia, nabi-nabi. Ada yang nabi cuma pengikutnya 12 orang kok, tapi slowly it can become something big movement. Nah, dari semua gerakan-gerakan besar itu dari gerakan-gerakan minor. Kita tebar aja atmosfer positif ini, entah jadinya kayak gimana, siapa tahu ternyata karena sudah semakin interkoneksinya orang di Facebook dan apa semua. Dulu kan mungkin generasinya Bapak, orang tidak saling tahu apa yang kita lakukan, tapi sekarang kan kekuatan-kekuatan kecil ini sudah terpetakan dan menjadi suatu gerakan masif kolaboratif. Orang-orang yang sepaham ini bisa menjadi sebuah gerakan yang besar. Itu hope-nya kita di situ. Sekarang udah ada link untuk mempersatukan. Kalau saya misalnya ke Padang, karena saya seorang petani, saya tahu ke Padang di mana ada pocket PPO, Persatuan Petani Organik di Padang. I know exactly where to visit. Oke, good. Jadi sebetulnya kalau saya boleh simpulkan, ini adalah tolong nanti pesan-pesan terakhir untuk
generasi muda kita, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jangan putus asa, kan begitu. Iya, benar. Jadi simple Iya. dengan musik, karena Anda punya passion Iya. and love Iya. ada di musik Dan dedikasi. dan dedikasi, kesetiaan, ya. Anda ingin menggunakan musik Anda untuk menyebarkan isu-isu yang Anda punya passion and love ini, Iya. supaya generasi muda kita tetap optimis, Yep. dan do what you can do, Yep. walaupun sekecil apapun, bukan Kecil begitu? apapun, dan Oh, dengan oke. disiplin yang mereka punya, fotografi. Karena proyek-proyeknya Nafikullah kebanyakan yang terakhir kita lakukan, proyek di Kalimantan ini bukan cuma Nafikullah, ini proyek kolaborasi. Greenpeace ada di situ, COP ada di situ, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ada di situ, Walhi Indonesia ada di situ. Jadi ngomong-ngomong, Anda ini juga bekerja sama dengan NGO tersebut, bukan? Kita bekerja sama. Walhi. Walhi. Itu kelompok apa, NGO lingkungan hidup. Dia bukan NGO, dia Wahana Lingkungan Wahana. Hidup. Wahana itu apa? Mereka itu lebih seperti organisasi terbuka. Oh, organisasi, bukan Iya, NGO, jadi bukan organisasi NGO. terbuka. Walhi itu adalah organisasi yang punya reputasi hebat Iya. dan sudah lama. Itu dari generasinya Emil Salim kan? Iya, betul. Jadi itu generasi saya. Generasi Bapak, iya. Jadi dengan Anda bekerja sama dengan Walhi Indonesia. kolaborasi Walhi Walhi Indonesia. Indonesia. Juga dengan Aman. Greenpeace. Greenpeace, Aman itu apa, Aman? Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Oh, oke. Dengan Aman dan juga dengan Greenpeace International. Apa dia ada kantor cabang di Indonesia? Greenpeace Indonesia sekarang. Oh, Greenpeace Indonesia. Iya. Jadi sebetulnya kelompok Anda bekerja sama Dengan NGO internasional dan internasional, lokal besar lainnya. Iya. Oke. Sebagai penutup, Dan media besar. media apa yang Anda bisa andalkan di Indonesia untuk menyebarkan pesan-pesan Anda? Media semua koran, koran lokal dan koran Indonesia, dan majalah-majalah yang sophisticated itu mendukung kita. Misalnya kalau majalah musik Rolling Stone Indonesia, kita bulan kemarin dapat 6 halaman spesial. Oh, Rolling Stone Indonesia dapat 6 halaman. Itu penting sekali Anda ungkapkan. Jadi Iya. majalah Rolling Stone Indonesia memberi kita 6 halaman. memberi kesempatan pada untuk Anda 6 halaman Nafikullah meliput tentang deforestation di Kalimantan. mengenai deforestation. Di Oke. Soalnya ngomong-ngomong berbicara mengenai lingkungan hidup, Iya. environment, itu nggak habis-habisnya. Benar, karena ini mengakar, seperti tadi bilang korupsi, apa semua ya ini jelek-jelek negara kita ya, tapi membuka ini memang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri kan sebenarnya. Tapi ini harus disampaikan karena kita semua bukan mau melawan politik mau apa semua, kita hanya mau hukum ditegakkan dan ingin Indonesia menjadi better place to live. Karena kita tahu Indonesia punya potensi untuk itu, tapi karena korupsi, karena ketidakseriusan pemerintah untuk menjaga masyarakatnya, sehingga kita sebagai warga masyarakat seringkali berada dalam posisi yang victim. Oke. Dan kita kan harus bersuara, stand for our position, hak Yes. sebagai masyarakat. Speak up. Speak up. Oke, speak up. Good. Ngomong-ngomong speak up. Kawan-kawan, teman-teman Indonesia kita akan tutup dengan menanyakan mereka satu persatu pesan-pesan apa yang mereka ingin berikan kepada Anda, anak-anak muda kita di Indonesia maupun di luar Indonesia. Apa yang Anda bisa lakukan? Hal-hal yang kecil. Coba kita tanyakan. Robi dulu. Iya. Apa pesan-pesan Anda untuk anak-anak muda kita? Ya, anak-anak muda, ya kayak kita udah tua. Gitu. Ya, terutama untuk yang muda ya, kita dikasih kesempatan muda ini dengan segala macam potensi ya. Jadi begitu kita dikasih kesempatan ini, kalau kita nggak ambil sekarang, kita tiba-tiba udah keburu tua dan banyak tanggung jawab, sehingga kita akan menyesal nanti suatu saat waktu kalian dikasih kesempatan untuk melakukan sebuah kesempatan untuk berubah secara positif, memberi perubahan, memberi inspirasi positif, kita nggak ambil perubahan itu. Jadi sebenarnya ambil kesempatan itu, doing something good yang inspiratif bagi diri Anda dan diri orang lain, dan juga semua perubahan ini bisa dilakukan sesuai dengan disiplin masing-masing. Kalau kamu musisi kayak kita melakukannya lewat musik. Kalau kamu dokter lewat dunia medis. Kalau kamu guru lewat guru. Kalau kamu pengacara lewat hukum.
Jadi kalau Whatever begitu whatever you can do untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih baik, dunia menjadi lebih baik. Ya. Oh, very good, very good. Dan gitaris kita ini Dangki, Ya. ada pesan pendek Anda? Pesan saya pendek aja, mungkin bekalnya adalah mencintai apa yang kita lakukan, mencintai apa yang kita bisa dan melakukannya untuk diri sendiri, lingkungan kita sekitar yang dekat-dekat dulu, nanti mungkin setelah bisa lebih luas kita bisa melakukan hal yang lebih besar dan mungkin ingat selalu jangan sampai kita terbangun saat umur 40 tahun, 50 tahun kita nggak lakukan hal sekecil apapun buat manusia. Dan ini basis kita, Made. Ya, sama seperti yang bilang dari kita tadi, ya kita harus bisa bukan bumi yang kita harus selamatkan, tapi kita harus bisa selamatkan diri kita dari diri kita sendiri. Oh, that is great, that is great. Dan kita punya apa namanya perkusi ya, drummer kita Gembul. Silakan. Ya, sepertinya udah banyak sekali pesan-pesan yang hampir cakup semua ya. Jadi saya ambil sedikit aja. Mungkin semua pesan yang disampaikan teman-teman saya dari Apikula, semuanya intinya berbuatlah sesuatu yang Anda bisa dalam hal positif sewaktu Anda masih muda dan masih bisa untuk melakukan, jangan sampai telat nanti keburu tua semuanya. Jadi dalam hal segala bidang apapun yang Anda bisa dan cintai, jadi kerjakanlah sekarang selama Anda masih mampu untuk mengerjakannya. Jangan tunggu waktu dan menunggu nanti keburu tua dan tidak ada kesempatan dan menyesal kemudian. Oh, great, great.